Masuk surga itu mudah, mau sukses itu mudah, tapi banyak orang yang tidak mau diberikan kemudahan oleh Allah. Masuk neraka itu susah. Sok masuk surga gampang, masukin kenceleng 1000 asup surga. Hayang ka neraka nyawer anu joget puluhan juta cantang tuh asup surga. Padahal nyawer geus puluhan juta itu tah. Sok ibadah salat gampang, terang-terangan nikmat. Sok jadi tukang bisnis sabu, tukang bisnis narkoba, emang gampang. Sieun kapanggih ku polisi teh, sieun kapanggih ku mitoha teh, sieun kapanggih ku tatangga teh. Wah, hirupna penuh dengan kebohongan-kebohongan, susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari berbagai wabah penyakit, baik itu yang sifatnya penyakit hati, penyakit fikir, ataupun penyakit jasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia, dari siksa kubur dan siksa akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebaikan yang dia lakukan akan menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya dan memberikan surga kepadanya. Maka oleh karena itu, mintalah ridha Allah, mintalah surga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridha dan surgamu ya Rabb. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan demi kemudahan kepadanya. Wa nusahil alaihi al-khoslatal muayyadah lil yusr wa hiya fi'lut ta'at wa tarkul munkarat. Karena dia telah mengikhlaskan segala amalnya
hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal kebaikan yang dia lakukan itu ringan, betul. Segala kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan mudah terus. Karena dia telah mengharapkan hanya ridha Allah. Tapi jika ketika melakukan kebaikan bukan karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sum'ah, ingin didengar oleh orang, ria, ingin dilihat oleh orang, berat, dia lihat-lihat dulu, ada orang enggak? Ada orang enggak? Kalau ada orang baru dia melakukan. Kalau enggak ada orang, ngapain saya melakukan itu? Toh tidak ada orang yang melihat saya. Tersiksa dirinya karena ibadahnya tergantung orang, bukan tergantung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ketika kita beribadah, mau sendiri ataupun ketika bersama-sama, maka Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita. Bahkan ketika kita beribadah di kamar kita atau di ruangan bawah tanah yang tidak ada siapa-siapa, sesungguhnya Allah sedang melihat kita semuanya. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, beramallah sebanyak-banyaknya dan niatkan hanya ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah seperti itu, maka beruntunglah kita sebagai manusia, karena kita akan mampu menikmati setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dan kita akan merasakan bahwa itu sudah bukan lagi kewajiban, akan tetapi menjadi kebutuhan jiwa kita semuanya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup di sini adalah tidak memerlukan lagi pertolongan dari Allah, sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak mau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, sehebat apa diri Anda sehingga Anda merasa lagi tidak perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala? Sehebat apa Anda? Bukankah di surat-surat sebelumnya? Tuh lihat di surat Al-Fajr, tuh lihat dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka orang-orang yang hebat akalnya, hebat fisiknya, hebat kekuatan militernya, tapi ternyata akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang berlomba-lomba merasa dirinya, merasa negaranya menjadi negara superpower, negara yang paling hebat, negara yang paling kuat. Allah Subhanahu wa taala kasih satu virus tidak terlihat, sangat kecil, sangat kecil. Apa yang terjadi? Negara-negara yang merasa dirinya hebat dan kuat itu ternyata porak-poranda secara ekonomi, secara sosial. Banyak orang yang stres karena bingung bagaimana menghadapi virus yang sangat kecil itu. Subhanallah, subhanallah. Rugi orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, kemudian rizkinya itu menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu, malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa, maka yang harus senantiasa kita ingat adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kadzdzaba bil husna. Apa yang dimaksud dengan kadzdzaba bil husna? Kadzdzaba bil jannah wa na'imiha. Kita membohongkan seakan-akan surga itu enggak ada. Allah, persetan dengan surga. Mana surga itu enggak kelihatan, mana surga itu enggak nampak.
Mungkin di antara kita nggak ada orang yang kayak begitu. Kita semuanya yakin surga itu ada. Tapi ketika melakukan amal, pinarakaun, lain pi surgaun. Kalau ditanya, kamu yakin nggak adanya surga? Yakin. Tapi ketika melakukan sesuatu, pinarakaun. Ditanya neraka, kamu takut dengan neraka? Takut. Tapi ketika melakukan pekerjaan, eueuh pi surgaun. Tah jelema pabaliut apal aya surga tapi mung ngalakukeun pi surgaun, apal aya neraka tapi ketika melakukan sesuatu justru pi nerakaun. Wal iyadzubillah. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan-jalan yang sukar. Masuk surga itu mudah, mau sukses itu mudah, tapi banyak orang yang tidak mau diberikan kemudahan oleh Allah. Masuk neraka itu susah. Sok masuk surga gampang, masukin kenceleng 1000 asup surga. Hayang ka neraka nyawer anu joget puluhan juta cantang tuh asup surga. Padahal nyawerna geus puluhan juta eta tah. Sok ibadah salat gampang, terang-terangan nikmat. Sok jadi tukang bisnis sabu, tukang bisnis narkoba, emang gampang. Sieun kapanggih ku polisi teh, sieun kapanggih ku mitoha teh, sieun kapanggih ku tatangga teh. Wah, hirupna penuh dengan kebohongan-kebohongan. Susah. Pertanyaannya sekarang, nah ari pisusaheun dipilih, ari nu gampang-gampang pisurgaeun dijauhan. Berfikirlah jika kita manusia-manusia normal. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini adalah bagian yang ketiga. Nabbahat ila ghtirari ba'din nas bi amwalihim allati jama'uha wa tharwatihim allati kadasuha wa hiya la tanfa'uhum fil qiyamati syai'an. Wa dzakarthum bi hikmatillahi fi tawdihihi li ibadihi tariqil hidayah wa tariqid dalalah. Allah Subhanahu wa taala bagian yang ketiga ini menjelaskan bahwa hartanya tidak akan bermanfaat baginya bila ia telah binasa. Hartanya nggak akan manfaat kalau dia udah mati. Harta yang dikumpulkan selama dia hidup, kalau dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan bermanfaat dan tidak akan dia bawa ke dalam kubur. Padahal dug hulu pet nyawa hayang harta nangis menang ditinggalkan, dibikin kabatur. Betul? Jadi warisan dibagi-bagi ke anak habis. Kalau nggak punya anak dibawa ke pamajikan anak kawin deui. Habis. Sedangkan kita dalam kubur nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Rugi serugi-ruginya kita. Dug hulu pet nyawa anu didebelaan nepikeun urang rela ngajadikeun hulu jadi suku jadi hulu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mencari harta. Setelah mati nggak memberikan apa-apa. Rugi kita, rugi. Ketahuilah dunia itu seperti main bola. Sibuk neangan duit nanggeus meunang dipiceun. Haben terus-terusan ngunag-ngunag bolanya sudah dapat ditendang lagi. Begitu kurang lebih kehidupan dunia. Keur teu boga duit di teangan, duit nanggeus meunang dipiceun.
Coba berfikir. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Allah yang memiliki hidayah. Maka orang-orang yang sudah mulai dengan kebenaran terus minta hidayah kepada Allah agar menjadi orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayat. Orang-orang yang belum tahu kebenaran, belum mau melakukan kebenaran, mintalah hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan akhir hayatnya sok sanajan sepanjang hidupnya dia penuh dosa, mudah-mudahan akhir hayatnya ada dalam kondisi husnul khotimah. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Hidayah itu bukan punya kiai, hidayah bukan punya ustadz, hidayah bukan punya orang. Maka minta hidayah jangan kepada orang, tapi mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya asbab. Asbab mendengarkan kajian, asbab mendengarkan ceramah, asbab hadir di majelis-majelis ilmu, asbab mendengarkan ngaji, itu jadi asbab. Diterima atau tidak tergantung dirinya sendiri. Kita sebagai umat Islam hanya diperintahkan membuat sebab. Wa anna likulli syai'in sababa thumma atba'a sababa. Ya. Fa anzartukum naran thaladha. Ini yang keempat. Hadzara ahla Makkah min azabillah wa intiqamihi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Makkah dulu dan kita semuanya hari ini dengan apa? Fa'anzartukum naron taladza. Maka kami memperingatkan kamu, hei Uus Mauludin, hei Husni Mubarak, hei Aceng Muttaqin, hei Ilyas, hei Rizki. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya dengan apa? Naron taladza, api neraka yang menyala-nyala. Ngababala, tidak akan pernah padam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Api neraka itu akan terus menyala-nyala karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Kalau saja kita semuanya masuk api neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, khotamatis surah bizikri namudajin lil mu'min as-salih alladhi yunfiqu malahu fi wujuhil khair liyuzakki nafsahu wa yasunuha min azabillah. Terakhir ayatnya yaitu wasayujannabuhal atqa, ayat ke-17 sampai ayat ke-21. Ayat ini sedang membicarakan seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat ada seorang hamba sahaya hitam lebam, setiap hari dia disiksa oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf setiap hari terus menggeret budak hamba sahaya yang hitam lebam itu, Bilal bin Rabah, ke tengah padang pasir. Setelah ada di tengah padang pasir Bilal bin Rabah yang digeret itu, kemudian ditindih batu yang sangat besar. Jika bukan karena kasih sayang dari Allah, maka Bilal bin Rabah itu sudah mati. Bilal bin Rabah hanya terus menerus mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dengan kekuatan iman itulah panas yang membakar tubuhnya tidak menjadikan dia mati.
Batu besar yang ditindihkan kepada tubuhnya tidak menjadikan dia mati. Kenapa? In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong siapapun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bukan hanya kepada para nabi, bukan hanya kepada para sahabat, akan tetapi berlaku sampai akhir zaman. Siapapun yang membela agama Allah, maka Allah akan bela dia. Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar, walaupun Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api unggun yang menyala-nyala oleh Raja Namrud. Nabi Musa tidak mati karena dikejar Fir'aun, tapi justru Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus tidak kelaparan di dalam perut ikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mati karena rumahnya dikepung oleh seluruh pemuda-pemuda hebat orang-orang Arab pada waktu itu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah pun tidak mati karena digeret, tidak gosong, karena dijemur di bawah terik mentari, dan tidak mati karena ditindih dengan batu besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Hei orang-orang yang terus melakukan kebaikan, yakinlah, sesulit apapun kondisi kita hari ini, jika jiwa, fikiran kita, lisan kita terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah ketika disiksa, Allah Subhanahu wa taala datangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, kenapa engkau menyiksa hamba sahayamu? Kenapa engkau menyiksa budakmu? Maka Umayyah bin Khalaf ini mengatakan, wa kana sayyiduhu yu'adzibuhu li islamihi. Dia menyiksa Bilal bin Rabah hamba sahayanya karena Bilal bin Rabah telah masuk Islam. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Bilal bin Rabah hamba sahaya dari Habasyah yang kulitnya hitam, lebam karena terus menerus disiksa, maka Bilal bin Rabah mengeluarkan hartanya untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Ini contoh real. Fa amma man a'ta wattaqa. Apa yang didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, allati yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil ala wa la sawfa yarda. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada gambaran orang yang sangat bersih jiwanya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, dengan mengeluarkan hartanya membela saudaranya yang sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kenikmatan kepadanya, ya, karena apa yang dia lakukannya hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Wala sawfa yarda. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Semoga jiwa kita, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-Lail ini, tidak menjadi gelap, akan tetapi menjadi terang sebagaimana terangnya mentari di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita dengan cahaya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kegelapan di hati kita karena kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.